warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat aplikasi kasir restoran dengan kasus seperti ini ya. Untuk aplikasi ini digunakan oleh 3 jenis user ya. Yang pertama itu ada kasir, yang kedua manajer, yang ketiga admin. Nah, untuk masing-masing user ya, jenis user itu berbeda untuk tugas dan haknya ya. Yang pertama kasir. Kasir diberi hak untuk melakukan transaksi pemesanan makanan ataupun minuman hingga pembayaran pesanan ya. Kemudian yang kedua itu bisa melihat seluruh catatan transaksi yang ditangani atau yang dihandle ya. Untuk misalkan kasir yang lain, misalkan orang lain itu nggak bisa dilihatnya. Lalu untuk yang kedua itu manajer mempunyai hak. Yang pertama itu menambahkan menu, kemudian kedua mengedit daftar menu, jadi mengelola untuk menu ya, baik makanan maupun minuman. Yang ketiga melihat seluruh catatan transaksi seluruh pegawai, baik transaksi harian maupun bulanan, jadi ada apa saja yang transaksi yang dilakukan pada hari tertentu maupun bulan tertentu. Berikutnya melakukan filtering atau penyaringan transaksi berdasarkan nama pegawai ya, misalkan pegawai A gitu ya, nanti transaksinya apa saja yang ditangani mereka orang kasir itu ya. Yang selanjutnya melakukan filtering atau penyaringan catatan transaksi berdasarkan tanggal tertentu. Jadi penyaringan ini atau transaksi berdasarkan tanggal tertentu, misalnya tanggal sekian ya, bulannya sekian. Nah, nanti hasilnya apa saja transaksi pada hari itu. Dan melihat laporan pendapatan harian maupun bulanan, maupun pendapatannya berapa itu harus bisa dilihat. Kemudian melihat log aktivitas pegawai. Pegawai itu aktivitas lognya kapan, misalnya hari ini yang login di aplikasi ini atau menggunakan aplikasi ini siapa saja, jadi manajer bisa tahu. Baik, yang terakhir adalah admin diberi hak sebagai berikut ya. Yang pertama itu menambahkan dan mengatur peran user, jadi dia berkuasa atau berwenang untuk menambahkan user baru, misalkan entah itu manajer ataupun kasir ya, itu fungsi dari admin seperti itu ya. Kemudian melihat log aktivitas pegawai, jadi aktivitas pegawai apa saja itu bisa diketahui itu. Baik, untuk prosedur transaksinya seperti apa? Untuk prosedur transaksi itu yang pertama pelanggan memesan makanan dan langsung membayar di kasir sebelum pesanan disajikan, jadi langsung dibayar di depan atau di muka ya. Kemudian kasir hanya menerima pembayaran secara tunai ya, tidak bisa utang atau kredit dan sebagainya. Setelah pelanggan membayar, kasir memberikan nomor meja sebagai identitas untuk memudahkan pelayan mengantarkan pesanan. Jadi ketika pelanggan sudah membayar, kemudian dikasih nomor meja ya, pelanggan akan menuju ke meja itu, dan nanti ketika pesanan jadi, nanti nomor meja itu akan jadi identitasnya. Berikutnya, jika pelanggan memesan makanan tambahan, pelanggan harus memesan kembali atau melakukan order ya, order lagi dan transaksi lagi. Jadi saat itu ya, pelanggan bisa melakukan lebih dari satu pesanan atau order. Nah, langsung saja kita praktek bagaimana membuat aplikasi kasir restoran ya. Nah, mula kita harus merancang database dulu ya. Nah, ini adalah rancangan konseptualnya ya. Untuk database ini ada 7 tabel ya. Yang pertama itu user, ada kemudian order, rincian order, login user, transaksi ya, transaksi, kemudian menu dan logout user. Nah, ini ke-7 tabel ini saling berelasi. Jadi nanti user ini fungsinya nanti untuk
mengelola data user ya, entah itu admin, manajer ataupun kasir. Ya, order ketika melakukan data pemesanan dari pelanggan. Ya, rincian ini suatu ya rinci atau pecahannya jadi order, turunannya order. Jadi sekali order bisa kita memesan lebih dari satu barang atau satu makanan ataupun minuman. Nah, makanya ada rincian order. Kemudian login user ini adalah untuk data untuk apa ya, menyimpan apa aktivitas user ya, siapa login di sini. Nah, kemudian logout, jadi ini untuk menyimpan logout, jam berapa dia logout ya, ini ketahuan. Kemudian di sini ada transaksi ya, transaksi ini jika ada pelanggan ya, pelanggan datang, nah dia melakukan transaksi ya. Nah, nanti menurun ke sini ya, nanti satu transaksi bisa beberapa order seperti yang kasus tadi ya. Saat kita datang di restoran, dia bisa memesan berkali-kali ya. Nah, kemudian ini terakhir menu ya, menu ini adalah makanan atau minuman ya, berupa nama menu dan harga itu. Nah, ini adalah rancangan database secara konseptual. Nah, selanjutnya kita akan membuat database secara fisik ya, fisikal. Nah, saya menggunakan aplikasi SAMPP ya. Ini aplikasinya seperti ini, SAMPP Control. Nah, ini ada beberapa paket aplikasi ya. Ini satu paket aplikasi, ada beberapa aplikasi, dalamnya ada apa aja, MySQL, Mozilla, Liquid, Tomcat. Nah, untuk browsernya saya menggunakan ini Chrome, Google Chrome, boleh menggunakan Mozilla, boleh ya. Nah, kalau ini belum dijalankan ya, aplikasinya belum dijalankan dan ya, saya nggak bisa ya. Tuh, tidak bisa dijangkau. Nah, ini harus saya jalankan. Yang pertama itu yang saya jalankan APC-nya dulu biar bisa dibuka localhost-nya ya. Ini alamatnya localhost, itu artinya saya sedang membuka server dari lokal ya, server lokal. Nah, ini muncul kayak gini ya, ya. Nah, PHP admin ini adalah pembuatan mengelola untuk membuat database ya, di sini untuk mengelola database manajemen sistemnya di sini. Nah, ini nggak bisa saya gunakan, ini masih error ya, itu galat ya keterangannya. Nah, karena ini belum saya start ya, DBMS-nya adalah MySQL. Ini harus di start dulu ya, saya kembali dulu start. Nah, kalau sudah di start dua aplikasi ini, saya bisa membuka semuanya ya. Coba saya refresh. Nah, sudah bisa. Nah, kalau sudah, nah langsung saja kita mulai untuk membuat database atau basis datanya. Nah, mula-mula klik menu ini ya, basis data. Setelah itu ketik DB restoran, sudah. Ini nama database-nya di sini, kemudian klik buat. Nah, kemudian di sini muncul ya nama database-nya. Diklik saja untuk masuk. Nah, ini keterangannya ya. Ini nama server, IP servernya, kemudian ini nama database. Ini tandanya saya sudah masuk di database DB restoran. Itu. Kalau ini masih kayak gini, berarti saya belum masuk nih. Saya harus klik ini. Nah, baru masuk. Kemudian saya akan membuat tabel satu persatu dari atas, paling atas dulu ya, user, kemudian nanti G 1 2 3 4 5 6 ya, 6 kolom dulu. Nah, tabelnya user kolom 6. Nah, ini satu-satu. Yang pertama username, kedua password, nama lengkap. Ini dulu password, nama lengkap, jenis kelamin,
Nah, username itu varchar ya, nanti karena untuk login ya ada username sama password, ini fungsinya untuk login dan harus unik ya yang varchar, dan kita batasi 30 saja. Jadi bisa berisi huruf ya varchar, karena harus bisa berisi huruf, makanya varchar ya. Ini batasannya 30 saja. Nama lengkap 50, jenis kelamin ini enum karena pilihan. Kemudian kalau enum pilihan ya, berarti ini ada kasih ininya ya, ini saya kasih pilihan, jadi ada laki-laki sama perempuan. Ini laki perempuan kayak gini ya. Kalau ditambahkan ini misalnya kurang, bisa tambahkan ini. Misalnya kelebihan, ini diklik aja tombol merah ini ya. Sudah pas, kirim. Di sini nomor HP bentar loading ya. HP varchar 15. Kenapa harus varchar? Karena di sini harus bisa angka 0 berada di depan ya. 085 misalnya, 0-nya itu ada, tapi kalau integer ya int ini Anda nggak bisa ngisi 085, nanti hasilnya jadi 85, 0-nya hilang. Level ini juga pilihan ya, level pilihan enum. Tadi ada berapa pilihan? Admin manager 3, admin manager kasir ini ya. Nah, semua ini kalau nambahkan ini kalau mengurangi ini kurangi. Sudah benar. Nah, sudah dicek. Kemudian primary key nya adalah yang tanda bintang ini, tanda bintang 1 ini kita setting primary key. Kemudian ini yang lain index ya. Nah, ini sudah kalau sudah simpan. Ini untuk user. Berikutnya adalah tabel order ada 1 2 3 4 5 6 ya. Lagi 6 kolomnya ya. ID order, ID transaksi, username, total bayar, kembalian, loading dulu. Bentar. ID order integer ya. Ini kalau panjangnya nggak usah di setting. ID transaksi juga integer. Username tadi apa, varchar. Batasannya berapa tadi? 80 ya.
80 varchar maaf 30. Yang total double karena dia mata uang. Double. Nah, untuk ID order ini integer ya karena ini primary. Nah, ini urut ya, bisa kita urutkan dari angka 1 sampai tak terhingga ya, 1 2 3 lah. Maka ada auto increment ya. Auto increment itu meningkat secara otomatis, menambahkan secara otomatis ya. Yang lain itu kita setting index. Ya, apalagi yang foreign key itu yang bintang 2 ya, itu harus disetting index biar bisa direlasikan nanti. Sudah benar semua ya, kita simpan kalau sudah. Tabel berikutnya adalah tabel rincian order. Rincian order ini jumlahnya 4 ya kolomnya. Dan nanti kita isi 4 ini kolomnya 4. Dan ini ada ID order, ID menu, jumlah, subtotal. ID order, ID menu, jumlah, subtotal. Nah, ID order di sini kan foreign key, tapi tanpa primary key. Ini tanpa bintang 1, maka ini nggak boleh sama atau ID order. Misalnya saya ID order 1 kemudian ID menu 1 ditambah lagi nanti ID order 1 ID menu 1 itu nggak boleh, dia harus berbeda antara kombinasi ID order sama ID menu. Maka harus disetting primary key nya ganda ya, ini primary, ini juga primary. Jadi antara ID order ID menu itu dikombinasikan, nggak boleh sama. Misalnya kalau ada 1 ID order 1 ID menu 1 kita isi lagi dengan ID order 1 ID menunya 1, nggak bisa, harus ID salah satunya harus beda, entah ID ordernya yang beda atau ID menunya tuh. Maka ini settingannya primary. Nah, ini jangan di auto increment ya, nggak bisa. Integer, jumlah integer juga, subtotal karena di isinya harga maka double ya, isinya harga. Sudah. Kemudian login user ada berapa? 4. Di log kayak gini ya, integer ini primary, username 30, tanggal, date, time nggak usah dikasih lebar, nggak usah. Ini sudah index ya, dan simpan. Kemudian ada
logout ya, tadi login user, sekarang logout. Jadi agar kita tahu kapan user itu logoutnya ya. Ini kolomnya 3 ya. Bentar, ada dulu. Tiga, ID log, tanggal logout, waktu logout, waktu itu time, tanggal logout date, di logout in. Nah untuk ini nggak usah, ini primary ya, tapi nggak usah auto increment ya. Di index nggak usah, ini cuma tanggal, karena ini kadang nggak urut dengan yang tadi ya. Ini log ya, ini enggak, kalau ini auto increment ya, loginnya kapan. Kalau logout ini dia karena dia mengikuti ini ya, tadi yang login berapa, siapa, lah ini dia mengikuti. Dia hanya fungsinya untuk primary saja ini. Oke. Baik, kita klik ini dulu, klik database-nya ya. Nanti muncul tabel-tabel. Ini kita buat tabel baru lagi. Berikutnya adalah tabel transaksi. Ada berapa? 4 ya kolomnya. Nah, loading lagi. Kita tunggu dulu. Kita cek transaksi ya, masih ada 4.
transaksi pelanggan, nomor meja, ini nomor meja, pelanggan pacar, pelanggan 50, kemudian integer, transaksi date, berarti transaksinya ya, primary sama auto increment, indeks yang lain ya, integer transaksi. Nah ini misalkan boleh dikosongin nggak ini? Boleh, nggak harus pakai nama ya, misalkan ini. Dan nanti ini boleh kosong, nggak usah diisi, nggak apa-apa, misalkan pelanggan boleh nanti dikosongi, yang penting ada nomor meja tuh. Misalkan nanti ini boleh aturannya, kalau kosong boleh nggak kali centang, kalau yang ini nggak boleh kosong, simpan aja. Kalau sudah, ini dicek dari database ini ya. Yang terakhir menu ya, menu ada berapa? 4 juga, menu 4. Apa saja? ID menu, nama menu, harga, ID menu, nama jenis menu. Nah, jenis menu ini kan pilihan ya, itu makanan dan minuman, 2 pilihan aja, makanan, minuman. Jadi hapus saja, sudah, jangan sampai kosong yang di sisa, itu harus kalau 2 ya 2. Ini double ya tipe datanya, nama menu varchar, kita kasih event 50. Nah di menu integer, primary sama auto increment, jadi nanti untuk ID menu dia urut ya, urut otomatis. Yang lain indeks. Ini nggak boleh kosong, harus diisi semua nanti ya kalau kita menambahkan data. Nah ini sudah selesai 7 tabel. Berikutnya adalah merelasikan atau menghubungkan. Caranya klik ini ya, ini menu ini DB restoran ya, kita masuk di database-nya, struktur dan sebagainya. Kita langsung menuju ke menu desain. Nah tampilan seperti ini ya, kita tata dulu biar nanti gampang ya untuk merelasikannya. Di data, rincian order di sini, login logo di sini, transaksi sini. Boleh ini, boleh sini, ini. Nah kalau sudah ditata, untuk merelasikannya enak ya. Nah yang direlasikan yang mana? Yang direlasikan yang kolom yang memiliki nama sama. Nah, dan jangan kebalik. Di gambar ini ya, ini jangan kebalik. Ini M nya ini aja, M ya, jangan kebalik, berarti one dulu baru ke menu itu ya. Angka 1 dulu baru ke M itu menu itu banyak ya. Jadi username, ada username, jadi nanti diklik ini dulu baru ini, jangan dari sini ke sini ya, dari bawah ke atas, tapi dari tabel user ini adalah username yang ada di tabel user ke username yang ada di tabel login user. Ini diklik ya buat relasi, ini diklik, pilih kunci rujukan. Nah, kemudian kita setting restrict untuk delete, cascade untuk update-nya, delete untuk restrict, update-nya cascade. Maksudnya restrict itu ketika kita ngapus dari sini, kalau sudah ada di sini login, dia sudah pernah login, nggak boleh dihapus. Kalau cascade, contohnya update, misalnya username diganti,
Agus ya, ganti Budi. Nah, di sini sudah masuk di sini. Nama Agus sudah secara otomatis berganti menjadi Budi. Nah, itu cascade kayak gitu. Kalau restrict dia nggak boleh dihapus Agus. Agus sudah ada di sini nih. Agus, username Agus nggak bisa dihapus dari sini. Oke. Nah, jangan kebalik. Ya, kalau kebalik nanti bisa salah ya. Bisa nanti kalau di sini memang bisa dihubungkan, tapi ketika kita buat aplikasi jadi kacau. Nah, jangan salah ketika klik. Nah, ini ke sini ya. Jadi di loginnya yang ini ya ke sini. Ini diklik dulu, diklik baru ini. Jadi sekali lagi cara misalnya kalau salah dihapusnya lewat ini ya, klik ini hapus. Jangan kebalik kayak gini, ini salah. Ini ke sini. Meskipun bisa direlasikan, tapi nanti kan salah ketika jadi aplikasinya ya, nanti lebih yang enggak kacau. Ini ke sini, ke sini. Dan selanjutnya ini jadi yang primary key tunggal ini ya, di order sini ya, ciri-cirinya itu ini sini. Di ciri-cirinya itu ID order ini primary key, dan di sini kan primary key bukan tunggal ya, berarti ini ke sini, bukan ini ke sini ya, ini terus ke sini. Nah, ini di transaksi dari primary key tunggal ke sini, ini kan bukan primary key, ini foreign key ya, dia perintah sebagai foreign key. Foreign key itu kalau di sini ciri-cirinya bintang 2. Foreign key itu artinya kolom yang primary key ya berasal dari primary key dari tabel lain, itu namanya foreign key ya. Ini sebenarnya berasal dari tabel transaksi yang dimana di sini tuh fungsinya adalah primary key-nya, kunci utamanya di tabel transaksi, maka di sini disebut foreign key. Nah, ini jangan kebalik dari sini ke sini, jangan, ini salah. Tapi dari sini ke sini, karena di sini sifatnya primary key-nya, primary key tunggal. Meskipun di sini juga ada kunci ya primary key, tapi di sini fungsinya sebagai untuk ini aja turunnya di sini. Ya, sebenarnya ini diambil dari sini datanya itu. Nah, kurang satu lagi, ini username, ini ke sini. Nah, oke saja. Nah, sudah semua, boleh disimpan posisinya, jadi biar nggak kacau ya. Kalau nggak disimpan nanti amburadul lagi ya, berantakan lagi lah. Nah, ini sudah selesai untuk pembuatan tabel dan relasinya. Berikutnya adalah bagaimana untuk menyimpan database ini ya, agar bisa tersimpan. Maka kita harus membuat file hasil file database ya, nanti ekstensinya adalah SEL. Maka kita klik dulu database-nya, sudah, kemudian kita ingat diklik dulu database-nya. Jadi ini ada nama database-nya. Kalau ini ada tabel, berarti Anda sedang masuk di tabel, meskipun ada export ya, tapi ini harus nama database, tidak ada nama tabel di samping kanannya, sebelah kanannya ya. Dan ini adalah nama server, IP server, nama database. Jangan kayak gini juga, meskipun di sini juga ada export importnya. Ini diklik dulu nama database-nya di sini ya, atau mungkin masuk database dulu klik install. Nah, ini ada nama database, diklik. Nah, sudah ada toh. Nah, ini diperhatikan dulu, diperiksa dulu. Kalau sudah benar, kita ke klik menu ekspor kayak gini. Nah, ini cepat, itu adalah untuk menu cepat. Kalau custom, kita pilih opsi ya, mau yang disimpan apa saja, tabel tertentu saja bisa. Nah, kalau hasil semua, ini klik kemudian kontrol untuk memilih 2 lebih dari itu, atau shift dari ujung 1 ke ujung ini, pilih semua, atau klik ini aja,
pilih semua, pilih semua toh. Kalau benar ini nama-nama tabel, pilih semua, sudah klik, kemudian tarik ke bawah, kita kirim aja. Nah ini hasil simpanannya di sini nih ya. Tuh hasil simpanannya di sini. Yang DB restoran 1. Ya, nanti bisa kita import. Cara mengimportnya gimana? Cara mengimportnya gampang ini. Kita basis data dulu, buat basis data. Benar enggak kali kita mau mengimport, nah kita buat database baru lagi ya, misalkan DB restoran yang kedua ya, kita buat. Nah ini yang kedua, ini masih kosong ya. Misalnya kita mau memindah ke database di komputer lain, database ke komputer lain, kita buat database dulu, baru kita import. Jadi ini nama database, ini import. Klik ini. Dia sudah mengimport ya. Misalkan tadi hilang untuk database-nya di mana cara membukanya? Kita ini ya, ini kemudian unduhan ya, unduhan tampilkan ke dalam bentuk folder kayak ini. Sudah. Kita kembali ke database yang tadi ya, yang DB restoran, kemudian cek dulu. Nah ini sudah sama toh, sama relasinya sudah sama berelasi. Baik, sampai sini dulu untuk tutorialnya, semoga bermanfaat ya. Nanti lanjut kalau ada waktu dilanjut ke video berikutnya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.